Oke, selamat datang kembali di channel ini bersama saya Jaya Inspirasi. Luar biasa, puji Tuhan, salam inspirasi. Kita melihat dalam video klip ini, Nia Ramadhani mengajarkan anaknya dengan cara berdoa yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh saudara-saudari kita Muslim. Ya, pada dasarnya doa itu ibarat seperti jembatan yang menghubungkan kita antara manusia dengan Tuhan Sang Pencipta, pemilik kehidupan kita. Doa itu adalah sebuah komunikasi, media untuk membawa kita mengalami anugerah Tuhan, dan kita bisa mendengarkan Tuhan, juga Tuhan bisa mendengarkan kita melalui doa yang kita panjatkan kepadanya. Ya, Nia Ramadhani mengajarkan cara berdoa dengan gerakan yang mirip dengan Kristen atau juga mirip dengan Katolik ya. Nah, secara empirik, seseorang berdoa kepada Tuhan pasti memiliki maksud dan tujuan tentunya. Doa setiap orang bisa jadi berbeda, baik dalam hal isi, inspirasi, ekspresi maksud saya, intonasi, situasi, tempat, cara, durasi, sikap maupun jumlah, dan pilihan kata-kata yang dilakukan oleh personal atau pribadi seseorang berbeda-beda tentunya. Kita pasti sering berdoa kepada Tuhan untuk memohon sesuatu. Kita berdoa kepadanya supaya yang kita harapkan menjadi kenyataan dan terjadi dalam kehidupan kita. Karenanya sudah seharusnya kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu hubungan yang mesra dan menyenangkan hati Tuhan. Nia Ramadhani mengajarkan tentang cara berdoa. Kalau setahu saya, teman-teman Muslim bukan menutup tangan, tetapi membuka kedua tangan untuk berdoa kepada Allah yang mereka sembah. Tetapi cara Kristen, Katolik maupun juga Kristen Protestan, yaitu dengan cara kedua tangan disatukan, lalu dengan berdoa tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh kata-kata, bahasa atau apapun juga. Jadi bebas dalam arti bahwa kita sopan, kita juga menerapkan etika, estetika, kesopanan layaknya kita bertemu dengan raja di atas segala raja. Ya, kita berdoa supaya keluarga Nia Ramadhani ini, sementara mereka lagi mengikuti proses rehabilitasi ya terkait dengan kasus narkoba yang mereka lakukan dalam beberapa waktu yang lalu, dan akhirnya mereka ditangani oleh pihak kepolisian dan saat ini sedang menjalani rehabilitasi. Ya, kita berdoa supaya keluarganya dipulihkan dan dapat mengenal Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kita bersama, karena hanya di dalam Tuhan Yesus seseorang bisa menemukan jalan keselamatan, menemukan kehidupan yang bahagia, damai sejahtera dan sukacita. Tentu tidak bisa didapatkan di tempat yang lain. Walaupun Tuhan itu kita panggil sebagai raja di atas segala raja, ketika bertemu dengan Dia dengan penuh wibawa, kuasa dan kemuliaannya, tetapi Dia juga kita panggil sebagai Bapa yang begitu dekat dengan kita, di mana kita bisa datang dalam segala kondisi, dalam segala keadaan kita yang hancur, dan Dia menerima kita apa adanya. Jadi kita berdoa buat Nia Ramadhani dalam segala peristiwa yang mereka hadapi saat ini. Biarlah kiranya Roh Kudus yang menjamah dan kiranya Roh Kudus yang membuka hati mereka supaya mereka boleh melihat Tuhan dan merasakan pertolongan Tuhan atas hidup mereka. Karena hanya dengan pertolongan Tuhan mereka bisa menjalani kehidupan ini dengan baik dan aman dan dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang ya. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih ya sudah mampir di channel ini, sudah menonton video ini, dan kita terus belajar bersama-sama menambah wawasan kita dan memperkaya kita dengan berbagai informasi. Ya, kita lihat bahwa video ini pun dikomentari oleh banyak orang ya, netizen-netizen yang tidak suka barangkali dengan tindakan Nia Ramadhani. Ini videonya sebelum beliau ditangkap ya, karena kasus narkoba. Jadi netizen itu protes, mereka membuli, ada juga yang mendukung, tetapi kebanyakan yang mendukung adalah
orang-orang Kristen, sementara yang membuli ya pasti dari rekan-rekan atau teman-teman muslim lainnya, karena Nia Ramadhani mengajarkan cara yang berbeda. Ini cara mirip seperti cara berdoa orang Kristen, ya, dengan menyatukan kedua tangan lalu menutup mata dan berdoa kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus, ya. Ini salah satunya, ya. Cara berdoanya bukan seperti orang Islam. Inilah contoh, ya. Lalu ada juga orang Islam, apa orang Kristen sih kok kayak gitu doanya, ya. Ini juga dari kecil aja sudah salah mendidik anak. Islam berdoa tidak seperti itu, ya. Ini juga malah ini cara orang Nasrani katanya demikian. Nah, ini caranya bukan cara orang Islam katanya. Dan masih banyak, ya, yang memberikan masukan. Ini juga Allah yang Maha mengetahui, kita manusia tidak usah kepo, itu urusan Dia sama Allah. Ya, ada juga yang mendukung, ada juga yang menfitnah, ada macam-macam lah. Tanggapan orang kan berbeda-beda, ya. Wajar-wajar saja teman-teman. Ya, ini komentar-komentar dari netizen yang kita temukan di Instagramnya Nia Ramadhani. Ya, semua mencibir, mencemooh, dan macam-macam. Ya, kita berdoa supaya Nia Ramadhani ini bisa membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Anak-anaknya juga bisa menerima Yesus, menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi berdoa itu adalah cara kita untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan. Tadi saya katakan bahwa doa adalah ibarat seperti jembatan yang menghubungkan kita antara kita dengan Tuhan. Apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita pergumulkan, kita mengharapkan Tuhan yang memberkati dan menggenapi, ya, apa yang kita doakan tersebut. Nah, kita dapati bahwa jembatan yang menghubungkan antara suatu tempat ke tempat lain yang terpisah oleh sungai, danau atau laut biasanya dibangun sekuat-kuatnya dan sekokoh-kokohnya. Pada umumnya jembatan itu dibangun di atas fondasi yang sangat kuat dan kokoh supaya aman dilewati oleh para pengguna dan tidak boleh roboh ketika dilanda oleh banjir. Demikian pula halnya dengan doa kita kepada Tuhan. Doa kita ibarat jembatan yang menjembatani antara permohonan kita kepadanya dan pemenuhan atau jawaban doa olehnya. Doa kita harus didasari oleh fondasi yang kuat dan kokoh, yakni dasar percaya dan iman kita kepada Tuhan Yesus. Doa kita harus dibangun di atas dasar keyakinan tersebut, kepercayaan dan iman yang kita yang kuat dan kokoh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pemilik kehidupan kita. Nah, sekaitan dengan itu, coba kita lihat di dalam Matius 21 ayat 21, ya. Dia bilang begini, Alkitab mengatakan, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat membuat apa yang ku perbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Jadi kuasa Tuhan begitu dahsyat, begitu luar biasa. Jadi permohonan doa. Barangkali teman-teman muslim yang mendengarkan atau menyaksikan video ini, kalau penasaran dengan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, silakan saja coba-coba atau tantang, nggak apa-apa. Tuhan bisa memaklumi karena Anda belum mengerti, Anda belum kenal dengan Beliau, Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu. Berdoa dengan menyebutkan nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan saya. Nah, Dia akan menjawab saudara-saudari, ya. Kalau Dia berkenan dan berkehendak untuk memanggil saudara, itu soal yang sangat gampang. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia bisa menjawab doa dan Dia penuh dengan mukjizat. Pelayanannya selama 3,5 tahun di dunia ini itu penuh dengan mukjizat-mukjizat, disertai dengan perkara-perkara yang ajaib. Orang mati dibangkitkan, orang yang lumpuh berjalan kembali, orang yang buta dipulihkan lagi matanya, orang yang tidak bisa mendengar kembali oleh karena
kuasa dan mukjizat yang menyertai Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang memberi hidup, jadi dia sanggup untuk memulihkan kehidupan manusia. Kita doakan sekali lagi untuk teman-teman muslim supaya juga mereka boleh terbuka hati mereka untuk menerima Yesus dan menerima pemulihan daripada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan kita menemukan damai sejahtera dan sukacita. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, damailah Indonesia. Oke, salam sejahtera bagi kita semua, salam inspirasi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa sebarkan video ini, bagikan kepada teman-teman sekalian di media sosial supaya semakin banyak orang yang terinspirasi.